Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STIMIK DCI Tasikmalaya akan menyampaikan sebuah video untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Dr. Aradea STMT. Studi kasus yang akan kami bahas yaitu kasus diagnosa penyakit dengan menggunakan Artificial Intelligence with JAST Japa Eclipse. Kami dari kelompok 10 dengan 5 anggota. Yang pertama ada Julpitan Zipul dengan NPM 111934, yang kedua ada Apep Renaldi dengan NPM 111931, yang ketiga ada saya sendiri yaitu dengan NPM 111978, yang keempat ada Inayatul Mahmudah dengan NPM 11992, yang kelima ada Rika Melinda dengan NPM 11989. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Apep Renaldi dari kelompok 10 dengan NPM 111931. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu JAST. Jadi JAST singkatan dari Java Expert System Cell, adalah sebuah software yang dibuat oleh Ernest J. Friedman Hill di Sandia National Laboratories. JAST adalah sebuah software berbasis sel yang sepenuhnya dibuat dengan bahasa pemrograman Java dan meniru gaya Eclipse. Dan selanjutnya yaitu tentang Eclipse. Eclipse dikembangkan oleh komunitas open source, yaitu oleh Eclipse Project. Jadi Eclipse Project adalah sebuah IDE, Integrated Development Environment, yaitu untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform. Jadi apa keuntungan dari aplikasi Eclipse? Yang pertama yaitu multi-platform. Jadi bisa untuk semua sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Juga masih banyak yang lainnya. Dan yang kedua yaitu multi language. Itu bisa mendukung pengembangan dari aplikasi bahasa pemrograman lain seperti C++, Python, PHP, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu multi role, yaitu bisa digunakan untuk aktivitas pengembangan perangkat lunak seperti dokumentasi tes, pengembangan web, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mungkin bagaimana cara instalasi aplikasi JAST dan juga Eclipse yang akan dijelaskan oleh Asri. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Di tahap ini kita install JAST. Nah, di sini sudah ada file download dari JAST versi 70B7. Kita ekstrak terlebih dahulu. Kita sudah terekstrak. Dibuka. Nah, sini kita buka. Nah, di sini kita akan download Eclipse. Paling atas kita pilih Eclipse Combination. Download, get Eclipse button yang itu. Nah, kita klik download. Memulainya. Di sini ada open donation. Saya tidak ingin open donation. Ke bawah. Nah, kita mulai. Di situ ada. Nah, di sini kita akan download yang pertama. Nah, di bawahnya ada beberapa Eclipse. Nah, kita download yang Eclipse IDE. Kita install.
Ini ada agreementnya, kita accept. Tunggu instalasi. Nah, kita centang yang bawah, kiri. Proses install sedang berjalan. Kita launch. Saya akan ubah, disimpan di dep Java Eclipse. Finish. Nah, kita pilih yang create a new Java project. Untuk memulai, kita kasih project name 01 instalasi Eclipse. Nah, di sini kita akan ubah environment GRI-nya. Saya akan configure. Ini kan masih yang 8, kita add yang 10. Kita cari di file C Java. Kita pilih yang 10. Kita pilih 10 yang GRI-nya. Kita finish. Kita apply. Nah, di apply. Nah, kita pindahkan ke yang 10. Kita di finish saja. Nah, kita tunggu instalasinya. Nah, di sini sudah bisa digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayatul Mahmuda dengan NPM 111900092. Di sini saya akan menyampaikan materi studi literatur dan pengumpulan data. Di sini kami menggunakan metode penelitian studi literatur. Sebelumnya ada yang tahu gak apa itu studi literatur? Studi literatur adalah kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Di sini kelompok kami mengambil kasus diagnosa penyakit. Oke, sebelum ke pendekatan solusi, sebelum ke demo aplikasi, kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, inilah hasil dari penelitian kelompok kami. Di sini bisa kita lihat ada beberapa gejala, ada beberapa penyakit. Di antaranya ada penyakit tipes, gejalanya yaitu demam tinggi, keringat berlebih, nafsu makan berkurang. Selanjutnya ada penyakit liver, ada penyakit diabetes, ada batu ginjal, dan ada MA. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan solusi. Untuk pendekatan dan solusi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi sistem ini, yaitu menggunakan semantic network. Semantic network ini adalah sebuah teknik inferensi di mana node dikaitkan oleh relasi. Nah, di sini merupakan gejala ataupun penyakit indikasi yang terkena oleh gejala tersebut. Di mana inferensi atau penghubungan relasi itu bisa gejala ke penyakit atau menghubungkan gejala ke anggota tubuh yang terkena gejala tersebut. Yang kedua itu intersection adalah operasi penting di SPER system ini. Intersection ini merupakan operasi penting di mana di sini ada 3 lingkaran. Lingkaran ini merupakan himpunan dari penyakit dengan gejala-gejala. Gejala dari penyakit tipes ini merupakan demam tinggi, nafsu makan berkurang, atau keringat berlebih. Maka, pelusa diagnosa mempunyai atau mengalami penyakit tipes, maka dibutuhkan indikasi atau himpunan yang lainnya, yaitu batu ginjal. Batu ginjal ini adalah penyakit yang gejalanya sering kencing, kencing terasa sakit, dan mual atau muntah. Yang selanjutnya yaitu diabetes. Diabetes itu penyakit yang gejalanya itu cepat lapar atau poliuria. Dari penyakit diabetes ini,
Jika tidak sembuh akan berkelanjutan dengan penyakit MAH, yaitu penyakit di mana yang gejalanya nyeri ulu hati, yaitu mengakibatkan liver yang sangat parah. Dengan gejalanya mata bisa jadi menguning ataupun perut membengkak. Yang selanjutnya yaitu penjelasan yang detailnya. Jadi untuk yang intervensi itu disimbolkan dengan angka 1, dan yang tidak itu disimbolkan dengan angka 0. Ya, baik, di sini saya Zulfi dari Tulisan dengan NPM 11934. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai aplikasi diagnosa dini penyakit yang dibuat menggunakan bahasa Java dan juga menggunakan IDE dari Eclipse. Nah, di sini kita memasukkan yang pertama itu nama pasien, kemudian ada 3 keluhan ya. Kita coba demonstrasikan. Pertama kita debug dulu, kita run, kita mulai aplikasinya. Nah, kita di sini masukkan nama pasien. Di sini kita contohkan dengan nama Udin. Kemudian keluhan ke-1 kita masukkan demam tinggi. Kemudian untuk keluhan keduanya kita masukkan keringat berlebih. Kemudian untuk keluhan ketiganya kita masukkan nafsu makan berkurang. Nah, dari ketiga keluhan ini kita enter. Nah, maka tampil analisis seperti ini ya. Yang terhormat Tuan atau Nyonya Udin, berdasarkan hasil analisis dari keluhan di atas, Anda mengalami tipes. Nah, keluhan 1 itu demam tinggi, keringat berlebih, kemudian nafsu makan berkurang, maka dianalisis dan menghasilkan penyakit tipes. Kemudian kita coba dengan menggunakan keluhan yang berbeda. Kembali kita di sini masukkan nama pasien. Sini kita contoh saja, kita masukkan Udin kembali. Kemudian untuk keluhan 1 kita masukkan mata menguning. Kemudian untuk keluhan kedua kita masukkan perut bengkak, dan untuk yang keluhan terakhir kita masukkan wasir. Nah, dari ketiga keluhan ini maka didapatlah bahwa pasien itu mengalami liver ya. Sini kita baca, yang terhormat Nona atau Nyonya Udin, berdasarkan hasil analisis dari keluhan di atas ya, yang ini 3 ini, Anda mengalami liver. Nah, seperti itu ya. Jadi aplikasinya cukup simpel, di mana kita masukkan nama dan juga 3 keluhan yang berbeda, maka nanti akan dianalisis oleh sistem, maka menghasilkanlah diagnosa dari penyakit yang didasari dari keluhan yang telah dimasukkan oleh si pasien. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Zulfi dari Tulisan, terima kasih. Terima kasih, ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.